Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini menyapa Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia. Ini adalah satu informasi penting dan kabar baik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas membawa kabar baik kepada seluruh Bapak Ibu honorer soal nasib honorer di tahun 2024 tahun ini. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya ini adalah merupakan satu kegembiraan bagi seluruh Bapak Ibu honorer di tahun 2024 tahun ini. Ada apa informasi yang dibawa oleh Kemenpan RB, Bapak, yaitu merupakan kabar baik soal nasib. Artinya, kejelasan nasib Bapak Ibu honorer sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Sebagaimana juga tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 tersebut. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. Jakarta CNBC Indonesia menyampaikan satu informasi penting terkait dengan harapan para honorer. Disampaikan bahwa pemerintah berkomitmen akan menyelesaikan persoalan tenaga honorer atau tenaga pegawai non-aparatur sipil negara alias honorer pada tahun 2024 tahun ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara tenaga non-ASN. Penyelesaian tenaga non-ASN ini kami dasarkan pada database yang ada di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ini diungkap Menteri Pan-RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dikutip dari situs resmi instansi pada hari Kamis 28 Februari 2024. Berdasarkan hasil pendataan non-ASN tahun 2022-2023, total non-ASN yang telah lulus seleksi dan diangkat menjadi ASN sebanyak 570.504 orang. Sehingga proyeksi sisa non-ASN yang belum diangkat mencapai 1,7 juta, ya 1.784.588 orang. Itulah jumlah formasi yang akan diproyeksikan nantinya segera harus diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini, sebagaimana yang telah dituangkan dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, bahwa paling lama penuntasan honorer adalah Desember 2024 tahun ini. Sebelumnya Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menegaskan nantinya 1,7 juta pegawai honorer di tahun 2024 akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun ada syarat yang harus dipenuhi. Tadi kan ada P3K paruh waktu dan penuh waktu. Kalau mereka dalam arti honorer tidak diangkat, maka otomatis ke P3K paruh waktu, kata Azwar Anas usai rapat. Nah, ingat Bapak Ibu bahwa P3K paruh waktu juga statusnya adalah aparatur sipil negara. Bedanya dengan P3K penuh waktu hanya masalah jam kerja saja, hanya masalah seragam dinasnya saja, dan hanya masalah berapa gajinya. Tapi ingat bahwa sekalipun nantinya Bapak Ibu honorer diangkat menjadi P3K paruh waktu, itu adalah jembatan untuk beralih menjadi ASN P3K penuh waktu. Itulah komitmen dari pemerintah untuk menyelamatkan para honorer di tahun 2024 tahun ini. Nantinya para tenaga honorer ini tetap harus mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024.
Akan tetapi sistem penilaian bagi honorer akan berbeda. Ana selaku Menteri Pan-RB mengatakan bahwa hasilnya akan dilakukan perankingan bukan untuk menentukan lulus atau tidaknya, tapi nanti tidak berdasarkan passing grade, berdasarkan ranking. Kenapa? Kan daerah nggak punya uang semuanya. Oh, ada honorer misalnya 1.500 orang, Pemda punya duit berapa nih? Kan nggak semua punya uang, kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya ini butuh proses ya, sebagaimana disampaikan bahwa nantinya para honorer ini diangkat menjadi aparatur sipil negara dan wajib tuntas di tahun 2024 tahun ini. Ini adalah komitmen dari Badan Kepegawaian Negara, demikian dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bersama dengan para DPR Republik Indonesia, ya, DPR RI, yang mana juga mendukung hal ini. Bahkan dari DPR RI, ya langsung ini ya, beberapa dari Komisi 2 DPR RI tegas mengatakan bahwa semua honorer ini wajib dituntaskan, diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di tahun 2024 tahun ini. Jadi bagi Bapak Ibu honorer jangan khawatir karena memang ini juga adalah satu ya komitmen pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bersemangatlah Bapak Ibu dan yakin optimis bahwa semua diangkat menjadi ASN P3K tahun ini. Seiring dengan hal ini Bapak Ibu ingat bahwa pada 5 Januari bulan yang lalu juga telah disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia mengumumkan secara langsung bahwa di tahun 2024 rekrutmen calon aparatur sipil negara baik CPNS maupun P3K, baik formasi pusat maupun daerah, baik fresh graduate maupun honorer, jatahnya yaitu 2,3 juta, di mana dari 2,3 juta tersebut 1,6 juta honorer yang telah terdaftar dalam database BKN yang meliputi honorer di dunia pendidikan dalam arti honorer guru, demikian dengan honorer tenaga kesehatan, dan honorer tenaga teknis. Sesuai kebutuhan, itu tegas disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa nantinya itu diproyeksikan menjadi aparatur sipil negara yang segera akan diangkat pada tahun 2024 tahun ini. Makanya nantinya pada tahun 2024 tahun ini sebagaimana disampaikan oleh BKN dan Menpan RB bahwa rekrutmen calon aparatur sipil negara diadakan sampai 3 kali. Sehingga semua tercover menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasinya Bapak Ibu. Semangat buat Bapak Ibu honorer, segera akan diangkat menjadi ASN. Terima kasih.